Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, pada setiap tanggal 12 Februari kita memperingati Santo Gaudentius, Santa Marina, dan Santo Benedictus dari Ane-Ane. Biografi yang pertama, Santo Gaudentius. Gaudentius lahir di kota Brescia, Italia pada pertengahan abad keempat. Keluarganya termasuk keluarga Katolik yang saleh. Sejak kecil, Gaudentius memperoleh pendidikan iman yang baik secara teratur dari Pilaster, seorang uskup yang kemudian menjadi orang kudus. Ketika beranjak dewasa, Gaudentius menjadi seorang pemuda yang bijaksana, saleh, dan cakap, sehingga orang-orang sekotanya sangat mencintai dan menghormati dia. Ketertarikannya pada hal-hal rohani sangatlah tinggi. Untuk perkembangan rohaninya, Gaudentius meninggalkan daerah asalnya dan berangkat ke tanah suci untuk berziarah di tempat-tempat suci di mana Yesus hidup. Maksudnya ialah membebaskan diri dari semua pujian orang sekotanya. Sayang, tidak semua maksudnya ini tercapai, karena para imam dan seluruh umat Brescia dengan suara bulat memilih dia untuk menjadi uskup, menggantikan uskup Pilaster yang telah meninggal dunia. Semua uskup yang lain di bawah pimpinan Uskup Agung Ambrosius berkumpul untuk mengesahkan pilihan itu. Mereka mengirim surat kepada Gaudentius yang sedang berada di Kapadokia, Asia Kecil, agar segera pulang untuk memangku jabatan sebagai uskup Brescia. Mendengar berita itu, Gaudentius tidak bisa berbuat apa-apa karena rasa hormatnya yang besar kepada Uskup Agung Ambrosius. Ia lalu pulang ke tanah airnya dan ditabiskan menjadi uskup Brescia pada tahun 397. Sebagai gembala umat, Gaudentius memusatkan perhatiannya pada hal pengajaran agama dan pendidikan iman bagi umatnya. Khotbah-khotbahnya mengandung ajaran iman yang jelas dan konkret, sehingga menarik simpati umat padanya. Ia tidak segan-segan mencela semua orang Katolik yang hidupnya tidak sesuai dengan ajaran iman Tuhan Yesus. Dengan penuh pengertian, ia menasihati orang-orang itu agar kembali kepada hidup yang sesuai dengan ajaran iman Katolik. Gaudentius meninggal dunia pada tahun 420 di Brescia, kota kelahirannya. Biografi yang kedua, Santa Marina. Dengan mengenakan pakaian laki-laki, gadis ini bersama ayahnya masuk biara di Syria. Ia dituduh menghamili putri pemilik penginapan. Tanpa membela diri, ia berpenitensi selama 5 tahun, sampai kemudian diterima kembali. Sesudah ia meninggal dunia, diketahui bahwa ia seorang wanita dan tidak mungkin berbuat dosa seperti yang dituduhkan kepadanya. Biografi yang ketiga, Santo Benedictus dari Ane-Ane. Benedictus dari Ane-Ane lahir di Languedoc, Prancis. Pada masa mudanya, Benedictus bekerja di istana Raja Pepin dan di istana Karel Agung. Keinginannya yang besar untuk menjadi seorang rahib akhirnya mendesak dia keluar dari istana. Ia lalu menjadi seorang rahib di biara Santo Seine dekat Dijon. Di biara ini, Benedictus dengan rajin menata hidupnya sebagai seorang rahib dengan doa dan tapa yang keras. Ia juga dengan tekun mempelajari semua aturan yang ditulis oleh Benedictus dari Nursia, Pachomius, dan Basilius menyangkut cara hidup membiara. Ketika Abbas biara Santo Seine meninggal dunia
Para rahib biara itu memilih dia menjadi pemimpin mereka. Namun, ia menolak pilihan itu. Ia pergi dari biara itu dan tinggal di rumahnya sendiri di Aniane, sambil tetap menjalankan cara hidup membiara. Lama-kelamaan, banyak juga pemuda yang datang menjadi muridnya. Ia dengan senang hati menerima mereka dan membimbing mereka dalam disiplin hidup yang ketat. Mereka bekerja di sawah sambil menghayati kaul kemiskinan dengan sungguh-sungguh, dan mereka berpuasa. Ketika Louis Pius naik tahta menggantikan Karel Agung, ia mengajak Benediktus agar kembali tinggal di dalam istana. Louis memanggil dia ke Moormunster di Alsace dan membangunkan baginya sebuah rumah. Benediktus ditempatkan di rumah ini dengan tugas memimpin dan memperbaharui semua biara yang ada di seluruh wilayah kerajaan. Untuk itu, ia menyusun aturan-aturan hidup membiara yang mampu mengantarkan seorang rahib menjadi benar-benar abdi Allah. Ia berhasil dalam tugas pembaruan hidup membiara yang dipercayakan oleh Louis ini. Keberhasilan ini membuat Benediktus menjadi seorang tokoh penting dalam sejarah kehidupan monastik barat. Pengaruhnya menyamai Benediktus dari Nursia dalam sejarah kehidupan monastik. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, demikianlah biografi Santo dan Santa Katolik. Semoga menjadi contoh dan teladan bagi kita. Mereka cinta pada Tuhan Yesus dan melaksanakan firman Tuhan Yesus dalam hidup mereka sehari-hari. Mereka rajin berdoa, mereka rajin berpuasa, mereka rajin mengaku dosa, dan mereka menolong orang yang membutuhkan pertolongan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.